Halo semuanya, selamat datang kembali di Bi Cerita. Dan apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang baik ya. Untuk hari ini, saya akan menjelaskan alur cerita dari sebuah film yang berasal dari negara Hong Kong dengan judul Hong Kong Ghost Story. Yang udah tahulah genre film ini apa? Sesuai dengan judulnya tadi. Kalau begitu, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film ini dimulai ketika seorang guru wanita yang bernama Jennifer untuk pertama kalinya mengajar di sebuah sekolah yang dimana ia menggantikan sementara seorang guru yang belum dapat mengajar dikarenakan sedang cuti hamil. Singkat cerita, Jennifer berkeliling sekolah untuk mencari kepala sekolah hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang siswi yang sedang bermain bola basket di lapangan sekolah. Dan siswi itu bernama Don. Lalu Jennifer meminta Don untuk mengantarkannya bertemu dengan kepala sekolah. Dengan senang hati, Don pun mengantarkan Jennifer. Sesampainya Jennifer di ruang guru, ia bertemu dengan seorang guru yang bernama Kong yang sangat ramah pada dirinya. Selang tak lama kemudian, kepala sekolah datang menghampiri mereka berdua. Dan kepala sekolah itu sangat senang. Akhirnya guru pengganti datang untuk mengajar. Ia pun menyuruh Ibu Kong untuk memberikan jadwal mengajarnya Jennifer. Scene pun berganti di malam harinya ketika Jennifer baru saja pulang dari sekolah, ia bertemu dengan mantan kekasihnya yang bernama Chung. Kemudian mantan kekasihnya Jennifer itu memberhentikan dirinya dan ternyata pria itu masih mencintai Jennifer. Terlihat ia berusaha memohon kepada Jennifer untuk kembali padanya. Namun Jennifer tidak mau dikarenakan mantannya itu seringkali memukul dan menyakiti dirinya berkali-kali. Ketika Chung sedang berusaha memaksa Jennifer untuk kembali padanya, untung saja ayahnya Jennifer datang ke sana dan ia langsung menyuruh pria itu melepaskan anaknya, lalu menyuruhnya pergi dari tempat itu. Esok paginya, Jennifer pergi ke sekolah. Sesampainya di ruang guru, Jennifer mendapatkan pesan dari Ibu Kong untuk pergi mengajar ke kelas F4E. Ibu Kong juga berpesan kepada Jennifer bahwa murid-murid di kelas itu sangat nakal dan Jennifer harus berhati-hati kepada mereka. Setelah itu, Jennifer mencari kelas F4E. Satu persatu kelas ia datangi, namun ia tak menemukan kelas F4E yang dimaksud Ibu Kong. Hingga akhirnya Jennifer bertemu lagi dengan Don. Kemudian Don mengatakan bahwa ia murid kelas F4E dan mereka berdua pun pergi ke kelas bersama-sama. Setibanya di dalam kelas, Jennifer melihat murid-murid yang sedang ribut. Terlihat sekali murid-murid di kelas itu memang nakal, di mana mereka tidak menghargai Jennifer ketika sedang berbicara. Dengan kesabarannya, Jennifer sedikit demi sedikit dapat mendekati murid-murid itu. Adegan kembali berganti. Malam harinya, di dalam perjalanan pulang, Jennifer melihat Don beserta murid lainnya pergi ke sebuah restoran. Lalu, Jennifer mengikuti Don. Ternyata, Don dan teman-temannya pergi ke restoran untuk bertemu dengan pria tua hidung belang. Jennifer yang melihat hal itu langsung memarahi pria tua tersebut. Di hari selanjutnya, saat Jennifer ke sekolah, ia menghampiri Don kembali di sebuah toilet. Akan tetapi, Don yang terlihat masuk ke dalam toilet tiba-tiba hilang. Kemudian, terlihat pintu toilet tertutup, lalu pintu-pintu toilet yang lainnya bergerak sendiri. Setelah itu, Jennifer yang ketakutan melihat darah yang mengalir banyak sekali dari dinding. Usai kejadian itu, ayah Jennifer mendatangi sekolah tempat Jennifer mengajar, dikarenakan ia khawatir dengan putrinya yang belum pulang ke rumah semenjak tadi pagi. Sesampainya di toilet sekolah, ia melihat putrinya yang masih histeris dengan apa yang ia lihat barusan. Kemudian, mereka pulang ke rumah. Keesokan paginya, Ibu Kong menelpon Jennifer, menanyakan keadaannya setelah kejadian kemarin. Lalu, Ibu Kong mengajak Jennifer untuk bertemu di sekolah.
Sesampainya mereka berdua di sekolah, Jennifer menceritakan murid di kelas F4E, tempat ia mengajar, yang dimana Jennifer mengatakan mereka benar-benar harus dibimbing semenjak ia mengetahui tingkah laku Don. Mendengarkan perkataan Jennifer, Ibu Kong kebingungan dengan kelas F4E, tempat Jennifer mengajar, sebab sekolah itu tidak ada kelas F4E. Mendengar perkataan Ibu Kong, Jennifer yang bingung langsung mengajak Ibu Kong untuk melihat kelas yang sudah diajarnya beberapa hari yang lalu. Sesampai di kelas itu, ternyata tempat tersebut merupakan ruangan terbengkalai. Jennifer pun begitu syok mengetahui hal itu. Lalu, kepala sekolah datang menghampiri mereka berdua, dan kepala sekolah menjelaskan kepada Jennifer bahwa dulu tempat itu pernah terjadi kebakaran di kelas F4E yang menewaskan 14 orang murid dan juga guru. Maka sebab itu, di sekolah tidak ada kelas F4E. Jadi, selama ini Jennifer telah diganggu oleh arwah gentayangan penghuni kelas F4E. Kemudian, kepala sekolah menawarkan kepada Jennifer untuk boleh berhenti bekerja dari sekolah tersebut setelah mengetahui cerita masa lalu kelam dari sekolah mereka. Akan tetapi, Jennifer tidak mau berhenti dan tetap mau mengajar. Singkat cerita, di malam harinya, Jennifer bertemu dengan Don di jalan. Tiba-tiba, Don mengatakan kepada Jennifer, jangan lagi kembali ke sekolah itu. Lalu, Don berlari meninggalkan Jennifer sendirian. Di keesokan harinya, Jennifer datang kembali ke sekolah untuk mengajar. Saat akan masuk ke dalam kelas barunya, tak diduga, ternyata murid-murid kelasnya itu adalah murid-murid kelas F4E yang pernah diajarnya. Dengan perasaan yang takut, usai mendengar cerita kepala sekolah, Jennifer mencoba tenang dan tetap mengajar seperti biasa. Saat Jennifer sedang menulis di papan tulis, tiba-tiba murid di kelasnya mencoba menakuti dirinya. Jennifer yang tidak kuat akan gangguan dari muridnya itu langsung berlari ketakutan dari kelasnya. Dan kemudian murid-murid itu pun bertepuk tangan dikarenakan mereka berhasil menakuti Jennifer. Usai mengalami peristiwa aneh lagi di sekolah tempat ia mengajar, Jennifer bertemu kembali dengan mantan kekasihnya. Kemudian, mantan kekasihnya Jennifer mengatakan bahwa melihat Jennifer begitu aneh. Lalu, Chung menawarkan kepada Jennifer untuk pergi ke tempat seseorang paranormal untuk membuat Jennifer dilindungi dari gangguan roh-roh jahat yang mengganggu dirinya. Sesampainya mereka berdua di tempat paranormal, Jennifer diberikan jimat berupa pisau pusaka untuk melindungi dirinya dari gangguan roh jahat. Setelah dari tempat itu, Jennifer pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia mendapatkan selembar kertas dari ibunya yang mengatakan bahwa ia pergi ke tempat neneknya yang sedang sakit. Keesokan paginya, Jennifer mendapatkan telepon dari ibunya yang menceritakan bahwa ia sedang di sekolah bersama murid-muridnya Jennifer. Ternyata murid-muridnya Jennifer itu sengaja menjebak ibu Jennifer untuk ke sekolah. Sesudah mendengarkan telepon dari ibunya, Jennifer bergegas pergi menemui ibunya ke sekolah dikarenakan ia merasa ada sesuatu yang aneh. Setibanya di sekolah, Jennifer dihampiri Don. Lalu Don mengatakan bahwa ibu Jennifer akan dibunuh oleh murid-muridnya Jennifer. Kemudian Don mengantarkan Jennifer ke tempat ibunya berada. Sesampainya di sebuah kelas, Jennifer melihat wujud murid-muridnya yang telah berubah menjadi hantu. Setelah itu, salah satu dari hantu tersebut mendorong ibu Jennifer dari jendela hingga ia tewas. Melihat ibunya yang sudah tewas, Jennifer teringat dengan jimat pisau yang ia bawa dari rumah. Kemudian, Jennifer menusuk hantu-hantu itu dengan pisau, dan satu persatu hantu pun lenyap. Di akhir film ini, terlihat banyak polisi dan juga mobil ambulans yang datang ke sekolah Jennifer. Ternyata Jennifer tadi telah membunuh murid-murid yang ada di kelas, dan yang sebenarnya ia tusuk tadi bukanlah hantu, akan tetapi manusia. Tak lama kemudian, ayah Jennifer dan ibunya datang. Ternyata ibu Jennifer baik-baik saja
dan tidak mengalami luka, bahkan tewas usai didorong dari lantai atas sekolah. Yang ternyata hal itu merupakan halusinasi dari Jennifer. Lalu ayah Jennifer menjelaskan sesuatu kepada dirinya, yang dimana mantan kekasihnya Jennifer telah tewas beberapa hari yang lalu dikarenakan ia bunuh diri menggunakan obeng yang ditusuk ke lehernya. Dan di sini kita tahu bahwa selama ini Jennifer hanya berhalusinasi tentang jimat pisau yang ia dapatkan, yang sebenarnya itu adalah obeng milik mantan kekasihnya Jennifer yang digunakan untuk bunuh diri. Setelah itu datang seorang pria yang dimana pria tersebut merupakan kepala sekolah tempat Jennifer mengajar. Lalu kepala sekolah mengatakan 20 tahun yang lalu pernah terjadi peristiwa kelam sama seperti ini yang menewaskan 14 orang murid dan guru. Kemudian ia memperlihatkan foto-foto korban yang dimana 3 dari 14 korban tersebut merupakan sosok hantu yang sering ditemui oleh Jennifer. Dan ternyata selama ini Jennifer telah diganggu oleh arwah gentayangan penghuni tempat ia mengajar. Lalu terlihat Don yang sedang bermain bola basket yang ternyata itu adalah sebuah kepala manusia. Dan film ini pun tamat. Jadi pesan moral dari film ini adalah kita sebagai manusia biasa harus selalu meminta bantuan dan perlindungan dari Sang Pencipta agar kita dijauhkan daripada yang jahat. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak ya sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.